Telah berlalunya keempat episode teori alur dari Boboiboy Galaksi Baraju. Sesuai dengan janji Van akan melanjutkan ke next episode final. Nah, pada video ini adalah tempat episode yang kelima, next final episode yang bertitle Cahaya di Sebalik Awan. Oke, tak usah berlama-lama lagi, ini dia episode 4 Boboiboy Galaksi Baraju, pergolakan dan sopan santun. Seperti pada biasanya, let's find out, ayo kita bahas. Pertarungan masih terus berlanjut, semakin brutal dan menggegarkan sebuah planet Baraju. Kedua elemental tersebut tak berhenti kala mereka tak mengeluarkan kuasa sepenuhnya. Kuasa yang kuat karena iklimnya mendukung kuasa mereka. Semuanya nampak risau dan masih dengan Panglima Yanari dan Gardu yang heran mengapa Boboiboy menjadi begini. Semua yang melihat ingin mencegah Boboiboy yang bertarung habis-habisan. Feng yang sedikit cedera, namun cedera sedikit gak ngaruh. Malangnya semuanya udah terlambat. Boboiboy sudah sepenuhnya berubah menjadi kuasa tahap ketiga Nova dan Blizzard. Perselisihan semakin membara dan sejuk, apalagi akibat sedotan elemental yang dilakukan Boboiboy pada planet milik elementalnya. Kehancuran semakin banyak dan langit dan gunung mulai aktif. Dentuman suara batu diikuti oleh hujan panas dan es. Gunung yang aktif kemudian meletus akibat getaran yang dilakukan oleh Boboiboy, Nova dan Blizzard. Feng yang tidak bisa langsung nyerah mencoba menghentikan sekali lagi karena berpikir kuasa tahap 2 aja udah brutal, apalagi kuasa tahap ketiga. Feng pun memiliki ide untuk menghentikannya dengan cara mengontrol. Boboiboy pun yang sudah berubah ke level 3 masing-masing ingin bertarung lagi. Namun syukurnya Feng yang sempat menghentikan aksi mereka dengan gurita bayang. Tangan gurita tersebut memegang erat dua Boboiboy yang secara otomatis mereka tak bisa melepaskan diri dari genggaman sotong tersebut. Feng pun menekankan Boboiboy sambil memberi kesadaran bahwa perbuatannya tersebut telah membahayakan persekitaran dan merusak area tersebut. Boboiboy pun sadar akan pernyataan Feng. Perlahan mata putih mereka berubah teduh dan melepaskan kuasa tak terkawal mereka masing-masing. Sadarnya Boboiboy Ice, dia meminta maaf kepada Blaze dan begitupun sebaliknya. Mereka menyesal apa yang mereka perbuat dan lakukan. Perlahan mereka kembali menjadi Boboiboy seperti biasanya. Boboiboy yang terlihat bersalah sangat menyesal apa yang ia perbuat dan meminta maaf kepada semuanya. Pejabat pun mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Gardu dan Yanari yang secara kocak melanjutkan pertarungan mereka yang tertunda, dan Boboiboy pun meyakinkan bahwa dua kuasa elemental bisa bersatu dan menghasilkan kuasa yang hebat. Boboiboy pun berpecah menjadi dua, yaitu Solar dan Taufan. Mereka melakukan Elemental Fusion dan menghasilkan Boboiboy Poison dengan nama Sopan. Yanari dan Gardu yang mau baku hantam berhasil dicegah oleh ketibaan Boboiboy Sopan di tengah-tengah mereka. Sopan santun yang membawa aura Melayu yang sangat kuat. Boboiboy pun sedikit menceramai dengan sopan santun kepada Yanari dan Gardu. Kawan-kawan Boboiboy yang tercengang karena melihat fusion terbaru Boboiboy yang sangat sopan sekali. Boboiboy pun mengatakan kalau semua ini bisa diatasi dengan berbincang. Namun Gardu dan Yanari tidak setuju, ingin baku hantam lagi dan mengatakan kalau Boboiboy tidak perlu ikut campur dalam urusan mereka di planetnya. Beruntungnya kipas angin sopan berhasil menenangkan mereka berdua. Mereka pun duduk santai di arena bawah tanah yang menjadi saksi bahwa ini merupakan tempat perdamaian. Boboiboy pun meminta mereka saling memaafkan dan tenang dalam menghadapi segala hal. Yanari yang tidak mau meminta maaf dan mengatakan kalau Puak Salju yang bersalah dan harus meminta maaf duluan. Begitupun sebaliknya, Gardu menyalahkan Yanari dan mereka pun adu keogiaman senjata. Untungnya ada Boboiboy Sopan langsung bisa menenangkan mereka dan duduk kembali. Gopa yang kecewa atas kuasa Boboiboy Sopan hanya itu saja merasa tak best. Yaya yang bicara kalau semua masalah eloklah kalau bawa tenang. Boboiboy yang mengatakan bahwa ada perundingan baru untuk damai dari ketua puak masing-masing. Syukurnya mereka semua setuju akibat angin lembut hangat yang Sopan berikan. Namun tiba-tiba perundingan mereka dihentikan fokus oleh kedatangan askar-askar dari Puak Salju dan Es. Yanari yang belum tahu bahwa ini adalah sebuah robot bertanya apa yang kalian lakukan di sini. Robot itu pun mengarahkan pedang tajam ke depan Yanari yang terkejutnya juga kalau Feng menyatakan bahwa ini adalah sebuah robot bukan askar mereka yang asli. Dan episode 5 akan diakhiri dengan scene terkepungnya mereka oleh robot-robot dari suku Api dan Ice. Cerita pun selesai. Nah, gimana nih teori Van mengenai episode 5 Boboiboy Baraju? Seperti biasa, kalau kalian punya teori yang berbeda dan menarik dari Van, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, next kita ke final episode, yaitu episode ke-6 pada video selanjutnya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Saya Yans, excuse me, I'm leaving. Thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.